Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 tahun 2023. Nama saya Nursia Saleh dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Teman saya, Nama saya Sardan Arrahman dari SMK Pembangunan Kota Ternate. dan teman saya, Nama saya Ahmar Malawe, asal sekolah SMK Negeri 1 Kota Ternate. di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Sardan. Ya, sebelum kita melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan observasi terlebih dahulu. Dan proses coaching berikut adalah konkret penilaian dalam proses coaching nanti. Jadi yang pertama, proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Apakah sudah disiapkan? Ya, Ya. sudah Pak. Ya, terus yang kedua, bagaimana Ibu menghadirkan diri dalam proses coaching? Ya, pertanyaan. Terus bagaimana Ibu menggali dan memberikan pertanyaan berbobot terhadap masalah coachingnya? Berarti nanti saya akan selalu mendengarkan secara penuh, terus hadir bersama untuk memberikan pertanyaan, melihat perkembangan dari coach. Dari coaching ya. Berarti kalau seperti itu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat coaching ini? Ya, yang pertama yang ingin saya kembangkan pada coach itu yaitu melihat proses coach dalam pembelajaran. Berarti hadir lebih hadir penuh ya. bersama coach, kemudian mendengarkan aktif, Aktif ya. kemudian yang ketiga akan memberikan pertanyaan Ya, berbobot memberikan. kepada Oke, kalau begitu Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan ini seperti apa ya? yang saya inginkan bahwa nanti coach akan dapat melaksanakan dengan alur tirta, sesuai dengan alur tirta dalam menjalankan Proses coachingnya nanti. Ya. Oh iya ya, ya insya Allah mudah-mudahan bisa kalau pada saat coaching mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Ya Ika, baik itu Bu, Terima nanti kasih, kita Pak. akan lanjut di proses ini. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik-baik saja. Apa saja kegiatan Pak Ahmad hari ini Pak? Ya seperti biasa mengajar, terus membimbing anak-anak, ya dan lain sebagainya itu. Iya. Iya Bu, jadi ini tujuan saya datang ke sini ingin konsultasi dengan Ibu ya, coaching dengan Ibu sebagai coach saya. Jadi kira-kira kita ingin mendapatkan apa Pak dari pertemuan kita hari ini? Baik, ini Bu tentang permasalahan yang saya dapatkan di sekolah. Jadi ini saya untuk masalahnya itu adalah tentang komunitas belajar yang kurang aktif dari teman-teman saya itu. Jadi komunitas belajar ya teman-teman saya tuh kayak kurang minat buat mengikuti komunitas belajar Bu, kurang motivasinya seperti itu. Iya. Jadi menurut pengamatan Pak Ahmad selama ini tentang komunitas belajar Pak Ahmad itu seperti apa Pak? Oke, untuk komunitas belajar saya itu sebenarnya sudah dibentuk kan, tapi pada saat ada kegiatan kita ingin mengundang teman-teman rekan sejawat ke sekolah, itu kadang-kadang yang hadir itu nggak terlalu banyak, banyak yang berpikir kurang penting atau tidak ada keuntungannya begitu untuk ikut komunitas belajar begitu. Kira-kira upaya apa saja yang sudah Pak Amar lakukan dalam menangani komunitas belajar ini? Baik, Sekolah Pak Amar. kalau dari upaya yang pernah saya lakukan sih itu yang pertama mencoba mengajak rekan-rekan sejawat, terus melibatkan juga stakeholder yang lain, misalnya kepala sekolah dalam mengundang teman-teman di sekolah supaya teman-teman bisa lebih
tertarik buat ikut di komunitas belajar seperti itu. Kira-kira nanti strategi apa yang belum Pak Amar lakukan dalam menangani komunitas belajar itu? Baik, dari komunitas belajar saya sendiri itu ya sebelum ke strategi mungkin bagaimana buat supaya teman-teman lebih tertarik begitu kan mengikuti komunitas belajar dari yang di sekolah itu. Nah di situ saya melihat kalau ada pemateri dari luar itu biasanya itu teman-teman lebih aktif atau lebih senang atau lebih suka begitu untuk mengikuti kegiatan kalau pematerinya itu dari luar. Kalau hanya dari dalam itu biasanya itu teman-teman kurang tertarik atau berpikir ya sistem rekan guru di dalam kan jadi nggak terlalu ini. Cuma kalau kita undang dari luar itu biasanya itu lebih menarik begitu buat teman-teman. Kalau memberikan nilai kepada komunitas belajar, kira-kira Bapak memberikan nilai berapa untuk mereka saat ini? Baik, untuk dari motivasi teman-teman itu kurang lebih nilainya itu ya kalau dari range 1 sampai 10 itu mungkin 4 mungkin saat ini. 4 ya Pak? Iya, basis 4 kesadaran teman-teman untuk mengikuti komunitas belajar. Iya. Kemudian kira-kira untuk strategi ke depan dalam menangani komunitas belajar itu seperti apa Pak? Baik, nah seperti yang saya sampaikan tadi itu kalau kita mengundang pemateri dari luar itu teman-teman lebih antusias. Jadi mungkin strategi yang ingin saya lakukan yang pertama itu adalah mencoba menghubungi narasumber dari luar sekolah supaya bisa ikut bergabung dengan komunitas belajar di sekolah saya supaya teman-teman juga merasa lebih antusias, lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas belajar. Kira-kira kapan rencana yang akan Bapak lakukan untuk menerapkan strategi dalam menangani komunitas belajar itu? Baik, kan kita komunitas belajar itu biasanya itu tiap bulan gitu kan. Nah, jadi sekarang ini saya lihat itu sudah di awal bulan, jadi itu mungkin di akhir bulan. Jadi ya kalau sudah mau dekat dengan pertemuan rutin kita, itu mungkin 3 hari sebelum itu atau 1 minggu sebelum ingin mencoba mencari narasumber dari luar yang biar diperkenalkan ke teman-teman. Nanti narasumbernya si ini loh, lebih menarik lagi materinya mungkin masuk ke teman-teman lebih tertarik kegiatan yang lebih sulit ya. Jadi sharing itu mungkin saya lihat itu materinya juga ya berpengaruh. Di materinya itu juga pengaruh. Jadi kan tadi kan narasumber. Nah, terus materinya juga itu kalau seandainya dengan materi yang dibutuhkan sama teman-teman itu, nah itu biasanya itu teman-teman lebih tertarik juga untuk itu. Nah, jadi tadi itu selain dari narasumber, itu dari materi juga yang ingin kita sampaikan juga berpengaruh ke motivasi teman-teman untuk ikut komunitas belajar. Nah, sama kayak yang kemarin itu ada pemateri kebetulan dari Boy Malang kalau nggak salah, dari luar, dari Balai, itu memberikan materi tentang pemanfaatan Canva. Nah, pada saat di situ teman-teman lebih antusias, maksudnya lebih aktif dalam mengikuti kegiatannya. Nah, jadi di situ saya berpikir kalau seandainya saya juga melihat dulu materi-materi atau konten apa yang menarik buat teman-teman, terus mengangkat itu di komunitas belajar, mungkin teman-teman juga akan lebih semangat dalam ikut komunitas belajarnya. Mungkin seperti itu dulu untuk sementara. Jadi dalam menjalankan strategi yang akan Bapak lakukan ini, siapa saja kira-kira orang yang akan dapat membantu Bapak dalam komunitas, mengembangkan komunitas belajar ini Pak? Baik, oke. Kalau kita bicara dengan komunitas itu kan pasti dengan rekan sejawat dulu ya Bu ya. Jadi semakin rekan-rekan sejawat itu semakin betul-betul paham tentang perlunya pentingnya komunitas belajar ini, nah berarti komunitas belajar itu ke depan akan semakin berkembang. Nah selanjutnya
mungkin dukungan juga dari kepala sekolah kan. Nah, kalau seandainya kepala sekolah juga betul-betul memberikan waktu, memberikan program atau memfasilitasi juga komunitas ini untuk berkembang, saya rasa akan bisa cepat berkembang juga komunitas ini. Contohnya memberikan fasilitasi dalam bentuk jadwalnya, misalnya kan, jadi kepala sekolah juga memberikan waktu untuk guru-guru, misalnya di setiap jadwal yang rutin, misalnya di setiap hari Jumat, setelah Jumatan itu guru-guru datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan komunitas belajar, atau bisa saja di hari Sabtu misalnya kan. Nah, jadi kalau saya kepala sekolah yang memfasilitasi jadwal tersebut, saya rasa dari satu sisi teman-teman guru juga otomatis akan merasa ini ikut terlibat di komunitas belajar. Nah, selanjutnya kalau untuk memperluasnya lagi itu dengan dukungan dari dinas pendidikan, ya, dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Nah, karena bisa saja ke depan materi-materi itu kita libatkan dari pihak dinas memberikan materi di kegiatan rutin kita di komunitas belajar. Mungkin seperti itu dulu. Jadi kemudian kira-kira nanti rencananya untuk mengembangkan ini nanti apa? Ya, jadi di akhir bulan ini saya rencananya itu ingin mencari dulu narasumber tadi, mencari narasumber yang baik, yang cocok lah untuk materi di SMK. Nah, kalau sudah dapat itu, oke, mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga bulan ini kalau sempat. Tapi kalau seandainya sudah masuk jadwal liburnya, mungkin dipindah di bulan depan. Jadi mungkin di minggu kedua bulan Januari itu baru kita laksanakan program yang sudah saya sebutkan. Nanti kira-kira harapannya ke depan itu Bapak akan dengan komunitas belajar itu harapannya bisa di angka berapa? Mudah-mudahan setelah saya melaksanakan solusi yang tadi yang kita diskusikan itu, yang awalnya tadi dari angka 4 bisa naik, ini kan secara bertahap, kita bisa naik di angka 6 atau angka 7, insya Allah lebih bagus dari itu, bisa sampai di angka 7. Ya Pak, saya tunggu perkembangannya dari komunitas belajar Bapak yang akan datang. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke Bu, alhamdulillah sudah selesai lakukan diskusinya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak, kabar baik Pak. Ya, sebelum saya ingin sampaikan berkaitan dengan coaching tadi, saya mau tanyakan di sini apa yang sudah kelihatan dari tujuan-tujuan atau indikator yang ingin dicapai tadi seperti apa ya? Ya, alhamdulillah tadi pada saat melakukan coaching, saya melihat sudah banyak perkembangan kemajuan dari coach dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolahnya, komunitas belajarnya. Ya, saya ingin juga sampaikan catatan-catatan bahwa memang dalam proses coaching tadi sudah berjalan bagus. Ibu selalu menggali data-datanya, mulai dari tujuannya, terus bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ingin dicapai oleh coaching, dan tanggung jawab di terakhir juga di tanggung jawab, dan sudah terlihatnya sudah bagus. Oke, saya ingin mau menyampaikan juga kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi itu, apalagi yang mau dikembangkan? Ya, pertama kali kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, pertanyaan yang berbobot. Dan ingin mendengarkan lagi lebih aktif apa yang disampaikan oleh peserta untuk memperbaiki yang sudah pernah saya sampaikan. Kali itu. Oh iya, alhamdulillah sudah melakukan coachingnya, dan itu proses supervisi yang saya lakukan. Semoga ini bisa juga lebih aktif lagi dan bisa lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pembelajaran.
Baik, assalamualaikum Pak Sardan. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Sardan? Ya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Baik Pak Sardan, jadi di sini saya ingin melakukan proses pra supervisi yang pada kegiatan coaching yang nanti Iya. Pak Sardan lakukan. Nah, di sini saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian Ya. percakapan coaching yang ingin Bapak lakukan nanti. Ya. Nah, yang ingin saya nilai nanti itu rubrik penilaiannya itu adalah yang pertama, apakah proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur kita, ya. Yang kedua, bagaimana Bapak menghadirkan diri dalam proses coaching tersebut. Yang ketiga, bagaimana Bapak menggali dan memberikan pertanyaan berbobot terhadap masalah coaching. Ya. Nah, dari ketiga rubrik penilaian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup Jelas ya. Baik, nah berikut pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Sardan kembangkan? Ya, yang saya ingin kembangkan yaitu menghadirkan diri secara penuh, terus mendengarkan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya coba. Jadi ada dua kompetensi dulu ya. Ya. Baik, nah dari kedua kompetensi tersebut, mana yang ingin Bapak spesifik ingin diobservasi oleh saya? Ya, itu yang pertanyaan berbobot yang perlu itu. Ya, baik. Sudah. Jadi yang pertanyaan berbobot ya yang ingin Ya, Bapak kita nilai sama-sama, yang ingin diobservasi bersama. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan menurut Pak Sardan itu bagian mananya? Iya, itu yang kita mau menggali apa sih yang diinginkan oleh coachnya sehingga kita bisa dapat membantu permasalahan yang disampaikan oleh coachnya. Iya. Yang ingin dikembangkan ya. Oh, berarti tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tepat, supaya bisa membantu solusi, memberikan solusi terhadap coaching tersebut. Ya. Baik. Oke, sekian untuk pra supervisi yang kita laksanakan. Mudah-mudahan pada saat proses coaching nanti Pak Sardan bisa mengembangkan kompetensi sesuai dengan yang Pak Sardan inginkan. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Sardan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Sardan. Ya, memang ada dengar informasi bahwa Ibu ada mau baku pada saya. Ada yang bisa kita sampaikan? Apa yang mau disampaikan oleh Ibu kepada saya? Iya, begini Pak, saya ingin menyampaikan tentang permasalahan saya Pak. Ini Pak, jadi saat memulai pembelajaran di kelas itu, saya mendapatkan anak-anak itu dalam kondisi tidak bersemangat, tidak fokus dalam belajar. Sepertinya mereka seperti gelisah, ada yang resah di dalam kelas. Jadi saya ingin bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan hal ini Pak, kira-kira. Ya, ini kita akan dalam beberapa menit ke depan ini nanti kita akan menggali lebih jauh. Jadi kalau tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan seperti apa yang ingin sampaikan di sini. Ya, jadi saya bertujuan untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas tadi Pak, seperti anak-anak yang kurang fokus belajar, seperti mereka tidak siap dalam memulai pembelajaran pagi Pak. Jadi sehingga saya membutuhkan Bapak untuk kita berdiskusi tentang masalah ini Pak. Iya, jadi kita tujuannya itu bagaimana supaya lebih anak-anak lebih termotivasi lagi untuk belajar. Iya, begitu Pak. Bagaimana agar anak-anak lebih termotivasi. Iya, sejauh ini Ibu sudah mengetahui apakah anak-anak tidak termotivasi itu permasalahannya seperti apa yang Ibu sudah dapatkan dari untuk sementara ini? Iya, menurut pengamatan saya itu bahwa anak-anak kurang fokus itu karena mereka itu masih berada dalam suasana yang belajar dari rumah kemarin Pak. Pada saat COVID itu mereka belajar dari rumah, mereka terbiasa bangun agak telat, kemudian hanya melewati belajar lewat HP, lewat daring, sehingga saat mulai pembelajaran yang sesungguhnya tatap muka di sekolah, mereka seperti masih malas-malasan,
ada yang masih tidak semangat dalam belajar, sehingga dalam pembelajaran itu mereka kurang fokus. Tidak fokus ya. Jadi permasalahannya itu karena pengalaman atau terbiasa dengan belajar online, jadi mereka juga bisa biar dalam kondisi tidur atau apa bisa belajarnya ya. Iya. Sejauh ini upaya-upaya apa yang sudah dilakukan yang untuk mengatasi permasalahan itu? Iya, jadi saya sudah berupaya untuk melakukan komunikasi yang intens kepada orang tua mereka dan kepada wali kelas, bahwa kita butuh kerjasama untuk sama-sama mempersiapkan anak. Bagi orang tua, mempersiapkan sarapan anak mungkin di rumah, kemudian membangunkan, memberi sarapan yang baik bagi kesehatan mereka, sehingga ketika mereka berada di sekolah mereka lebih fokus karena dalam kondisi sehat, sudah makan pagi, sehingga proses pembelajaran tadi itu lebih berjalan baik karena mereka lebih fokus. Iya, lebih fokus ya. Ya, kan selain dengan orang tua, kan ada di sekolah ada wali kelas, ada guru BK. Apakah upaya-upaya yang dilakukan sampai itu atau belum itu yang kita semua upaya sudah saya lakukan. Saya berupaya untuk bekerja sama dengan orang tua, dengan wali kelas, kemudian dengan beberapa guru yang kita sama-sama belajar di waktu jam pertama, untuk mari kita sama-sama memperhatikan mereka untuk melihat kesiapan belajar mereka agar mereka lebih siap, lebih fokus dalam proses belajar, khususnya di jam pertama. Di jam pertama ya. Iya, sejauh ini kalau dilihat dari permasalahan upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan, di antara angka kalau saya 1 sampai 10 upaya-upaya yang Ibu itu lakukan itu bisa angka berapa tuh yang sudah bisa sukses untuk mengatasi permasalahan? Ya, jadi sebelumnya itu saya melihat anak-anak dalam kondisi yang sebelumnya ada upaya itu saya memberikan mereka di angka 5. Namun setelah saya melakukan upaya-upaya secara intens dengan orang tua, dengan wali kelas dan guru-guru yang belajar pada jam pertama, dengan berkomunikasi dengan guru BK, dan saya dengan upaya itu alhamdulillah saya bisa memberikan mereka di angka 7. Artinya sudah banyak sekali perubahan yang saya lihat pada saat pembelajaran jam pertama, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ada strategis dalam bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah yang tadi sudah di orang tua, mungkin dari ke sekolah misalnya kepala sekolah atau kesiswaan, ya itu sejauh mana itu tanggapan sekolah atau khususnya melalui wakil kesiswaan atau kepala sekolah seperti apa? Iya. Jadi setelah melakukan upaya-upaya tadi, Pak, saya juga melaporkan kondisinya kepada kepala sekolah, kepada wali-wali wakil kepala sekolah, dengan tujuan bahwa nanti pada saat upacara bendera atau pada saat apel itu selalu memberi motivasi belajar kepada anak-anak itu, sehingga upaya-upaya yang sudah saya lakukan dan strategi-strateginya bisa berjalan dengan baik, Pak. Ya, berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan tadi, berkaitan dengan keterlibatan orang tua, itu sejauh mana yang diharapkan oleh Ibu untuk selain anak-anak harus dikontrol, seperti apa yang akan maksudnya pada saat komunikasi dengan BK, wali kelas, kepala sekolah, harapan Ibu terhadap orang tua untuk mendukung pembelajaran atau mendukung anak-anak untuk belajar datang sekolah tepat waktu dan menyiapkan sarapan dan sebagainya, seperti apa ya? Ya, jadi upaya saya tadi agar orang tua selalu mengontrol setiap informasi yang disampaikan lewat media sosial, WA grup, untuk selalu memperhatikan anak-anaknya, mempersiapkan segala kebutuhan anak sebelum anak itu berangkat ke sekolah, kemudian secara bersama dengan wali kelas untuk memperhatikan mereka pada kondisi awal saat datang di kelas, karena bila mereka telah siap atau kesehatannya bagus,
datang ke sekolah, maka proses pembelajaran itu akan berjalan lancar, Pak. Kira-kira Iya. seperti itu. Iya. Jadi berarti tanggapan sejauh ini ibu melihat tanggapan orang tua, dukungan orang tua juga sangat bagus ya untuk bagaimana respon harapan yang ibu sampaikan ke orang tua melalui media sosial WhatsApp dan yang lainnya itu. Iya, Pak. Jadi orang tua sangat memberi apresiasi tentang kepedulian kami kepada anak-anak, sehingga mereka juga selalu memperhatikan anak-anak mereka sebelum datang ke sekolah, mempersiapkan segala kebutuhan anak-anak mereka, Pak. Demikian, Pak. Iya. Berarti sudah ada upaya-upaya yang ibu lakukan untuk bagaimana mengaktifkan atau bagaimana memotivasi anak-anak untuk lebih belajar. Apakah ada seperti apa ibu untuk melakukan kontrol evaluasi dalam beberapa bulan kemudian untuk bisa melihat apakah sudah ada perubahan atau ada perkembangan atau belum? Jadi saya berencana akan memperhatikan atau mengevaluasi sejauh mana persiapan mereka itu dan sejauh mana orang tua peduli kepada Ya, anak mereka itu. Akan saya mungkin mulai minggu depan saya akan selalu mengontrol dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran semakin berjalan baik jika kondisi anak-anak itu diperhatikan dari rumah oleh orang tua mereka. Ya, demikian mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada hasil dari evaluasinya nanti bisa disampaikan ke kami juga, ke saya nanti seperti apa tanggapan orang tua dan hasilnya, apakah masih pembelajaran sudah lebih bagus semangatnya, sehingga nanti disampaikan ke saya supaya kita bisa lihat lagi dalam pertemuan selanjutnya supaya bisa menjadi referensi kita untuk teman-teman yang lainnya juga mungkin itu. Oke, terima kasih Iya. Pak atas bantuannya. Ya, jadi nanti itu kita tunggu ya Ibu. Ya, Iya. Oke, terima kasih atas sudah datang untuk bisa berbagi. Semoga kita bisa apa yang kita diskusikan tadi bisa menyelesaikan atau bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan di kelasnya nanti. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Oke, Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Sardan ya, tadi saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, Ya. alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya masuk ke tahap pasca supervisi. Iya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama itu adalah tadi di prasupervisi kan Pak Sardan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Ya, ya, ya. memberikan pertanyaan berbobot dalam menggali informasi. Ya, ya. Nah, menurut Pak Sardan yang sudah melakukan coaching tadi, Ya. nah, menurut Pak Sardan indikator apa yang telah tercapai dengan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot tadi menurut Pak Sardan kira-kira? Ya, tadi saya sudah mencoba menggali informasi yang disampaikan oleh Coach, yaitu berkaitan dengan banyak masih ada murid-muridnya yang kurang semangat belajar. Jadi kayak saya coba gali seperti apa permasalahannya, terus pihak-pihak mana yang sudah dilibatkan dan keterlibatannya seperti apa. Itu yang saya coba menggali informasinya sehingga dapat bisa membantu coach atau ibu dalam bagaimana mengatasi permasalahan, yaitu muridnya lebih semangat lagi untuk belajar. Itu yang saya dapat tangkap dari diskusi tadi atau proses coachingnya. Ya, berarti menurut Pak Sardan indikator ketercapaian tentang kompetensi memberikan pertanyaan berbobot telah terpenuhi, Iya. ya, karena Pak Sardan sudah mampu menggali informasi Ya, menggunakan pertanyaan Pak Sardan kepada Ibu Coach tadi, ya. sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, ya. Oke, nah yang berikut saya ingin menyampaikan sedikit catatan hasil Ya, ya, observasi ya. ya Pak Sardan, tidak apa-apa ya. ya, ya. Oke, mungkin dari keseluruhan menurut saya sudah sangat bagus karena tujuan dari coaching tersebut sudah tercapai, Ya. ya.
Jadi coachingnya sudah mendapatkan solusi berdasarkan hasil coaching dengan Pak Sardan. Nah, namun menurut saya setelah melakukan observasi itu ada beberapa poin yang perlu Pak Sardan ingat kembali dalam proses coaching tersebut. Nah, misalnya yang pertama itu mungkin dalam memberikan pertanyaan Pak Sardan harus lebih siap lagi dalam memberikan pertanyaan supaya tidak terlalu ya tadi pertanyaannya kayak dengan terlalu lari kiri kanan gitu ya, bisa lebih fokus terhadap apa yang ingin Pak Sardan tanyakan, mungkin bisa lebih jelas lagi pertanyaannya ya. Nah, terus selanjutnya yang poin positifnya itu Pak Sardan sudah mencoba untuk menghadirkan diri dalam proses coaching tadi. Nah, dengan cara Pak Sardan sudah mampu memberikan tanggapan yang baik, terus Pak Sardan juga sudah bisa menjadi pendengar aktif karena dengan mendengar aktif tadi akhirnya Pak Sardan dapat memberikan pertanyaan yang tepat untuk menghasilkan solusi dari si coach tadi. Nah, terus dalam proses penggalian informasi juga sudah sangat cukup ya. Pak Sardan mungkin itu sedikit catatan hasil observasi dari saya untuk proses coaching yang tadi. Nah, berikut Pak Sardan, setelah kita melakukan proses coaching tadi, kira-kira menurut Pak Sardan kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi ke depannya berdasarkan hasil coaching barusan? Ya, bagaimana juga catatan tadi juga itu berkaitan dengan bagaimana pekerjaan. Jadi yang perlu dikembangkan itu mendengarkan lebih itu sehingga bisa memahami maksud dari coachingnya tadi. Jadi permasalahannya. Jadi kita lebih mendengar yang baik itu yang perlu dikembangkan. Terus bagaimana lebih berlatih lagi untuk bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih pokok, sehingga lebih tepat sasaran atau yang lebih cocok lagi untuk bisa membantu coachingnya dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, ya. Terima kasih Pak Sardan ya. Jadi tadi sudah kompetensi yang ingin dikembangkan kembali lagi itu mungkin menurut Pak Sardan tadi menjadi pendengar yang aktif yang aktif dan baik supaya bisa lebih baik lagi dalam menyusun pertanyaan supaya lebih cepat mendapatkan solusi pada saat melakukan coaching lagi nanti. Baik Pak Sardan, terima kasih untuk waktunya ya Pak Sardan ya. Jadi sesi supervisi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Pak ucapkan banyak terima kasih buat Pak Sardan. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Apa Ibu. kabar Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, hari ini kita akan melakukan supervisi. Sebelum Bapak melakukan proses coaching ini, saya ingin menyampaikan beberapa penilaian. Berikut rukun penilaian pada proses coaching nanti adalah yang pertama, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menghadirkan diri dalam proses coaching itu. Dan yang ketiga, bagaimana menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap masalah coach. Baik. Nah, selanjutnya, kemudian nanti Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin tentang mendengarkan dengan rasa. Nah, karena kadang-kadang kalau kita hanya mendengarkan biasa, menyimak begitu, ya pada saat mau mengajukan pertanyaan kembali itu kayak dengan sudah tidak fokus begitu. Jadi kompetensi itu yang ingin saya kembangkan ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang mungkin secara spesifik akan Bapak ingin dikembangkan pada proses? Jadi spesifiknya itu setelah saya bisa melakukan mendengarkan dengan rasa, mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulan dan bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya bisa cepat menyelesaikan masalah yang terjadi begitu Pak. Kira-kira Pak, indikator ketercapaian
dari tujuan yang akan dikembangkan nanti yang diinginkan seperti apa? Indikatornya berarti pada saat saya mendengarkan minimal penjelasan atau ya penjelasan dari si coach. Nah, di situ indikatornya saya tetap fokus ya. Pertanyaan yang saya berikan juga tetap berbobot untuk mengarahkannya. Jadi kalau seandainya di situ saya belum mampu mengembangkan kompetensi mendengar dengan rasa, nah berarti kan pada saat saya berdiskusi dengan coach, ya saya akan gagal fokus di situ, Ibu. Jadi pertanyaan yang saya akan berikan mungkin sudah tidak tepat untuk mendapatkan solusinya. Nah, seperti itu. Baik. Mungkin hanya itu Pak yang akan kita diskusikan hari ini. Kemudian nanti saya tunggu berikut pada saat coaching nanti Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Siap, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Sardan. Ya, kebetulan saya ini ada permasalahan sedikit, jadi ingin Bapak ada waktu untuk saya mau bercerita sedikit, kita masukan dan pendapat berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak Sardan, berarti kalau gitu kita lakukan dalam proses coaching aja Iya, ya? iya. Baik, oke. Kalau gitu saya mau konfirmasi kembali Ya. tujuan kita melakukan coaching ini. Yang pertama tadi saya ingin tahu dulu masalahnya Bapak tentang apa? Iya, ini Pak, berkaitan dengan permasalahan tentang kegiatan eskul setelah pasca penilaian akhir semester. Itu. Jadi kami mau konsultasikan di sini, yaitu bagaimana bisa mendapatkan fasilitas dan pembiayaan untuk bisa mendukung kegiatan ekstrakurikuler itu. Baik, jadi tujuannya itu mendapatkan solusi supaya kegiatan eskul dapat berjalan, Berjalan, dengan ya. fasilitas dan ada sumber anggarannya nanti. Iya. Baik, oke. Kalau gitu kita bahas tentang fasilitas dan sumber anggaran. Iya. Nah, selama ini Pak Sardan mungkin pernah ada pengalaman tentang eskul dan Ya. tentang penggunaan fasilitas yang minim misalnya. Iya. Nah, kira-kira Pak Sardan bisa menceritakan sedikit pengalaman untuk Iya. masalah ini? Ya, untuk kegiatan-kegiatan eskul sebelumnya itu kami memanfaatkan peralatan-peralatan yang ada, cuman kali ini agak sedikit besar dan dengan desainnya agak sedikit berbeda, makanya ada sedikit fasilitasnya agak banyak, agak lebih bagus dan pembiayaannya agak besar. Itu yang kami coba desain dan butuhkan saat ini. Baik. Kalau seandainya di pengalamannya Pak Sardan nih dalam kekurangan anggaran untuk mendesain ekskul nanti. Ya. Nah, kalau biasanya ya, atau upaya-upaya yang pernah Pak Sardan lakukan itu kira-kira seperti apa? Ya, yang kami biasakan yang kami lakukan itu menyusun proposal. Jadi menyusun proposal dan sudah di panitia dari siswa juga, siswa sudah. Nah, jadi diajukan ke sekolah. Cuman terus selain itu juga ada upaya-upaya dari siswa itu sendiri untuk di situ belajar dan semuanya, itu yang kami lakukan itu. Cuman ya jadi sementara juga kan masih ada semester, jadi itu juga kami sih berharap kalau dari sekolah, tapi kalau memang tidak ada kayak itu yang kami coba melalui di pembiayaan yang selama ini kami lakukan itu dari sekolah dan jual belajar itu yang kami coba lakukan. Baik. Oke. Jadi kalau untuk dengan upaya tadi apakah sudah terpenuhi belum dengan tentang ini? Ya, jadi terkendala itu. Jadi kalau dengan itu kemungkinan belum cukup, karena kan apalagi sekarang juga sementara ujian dan berarti anak-anak juga lebih fokus untuk belajar menghadapi ujian. Jadi untuk buat belajar juga akan tidak maksimal gitu ya. Jadi kami mencoba diskusi-diskusi untuk bisa mendapatkan anggaran yang lain yang bisa menambah anggaran untuk bisa mensukseskan kegiatan tersebut. Baik,
jadi mungkin dengan mendengarkan tadi masalahnya juga pada saat membuat bazar itu anak-anak masih dalam kondisi semester ya. Iya. Nah, oke, jadi kalau seandainya anak dalam kondisi semester akhirnya belum bisa fokus, Tidak maksimal dalam Tidak maksimal. melakukan penjualan bazarnya itu. Baik. Oke, jadi kalau seandainya mungkin apakah Pak Sardan pernah melibatkan pihak lain mungkin dalam kegiatan itu? Iya, makanya itu yang kami juga terpikirnya gitu. Jadi bisa menggunakan pihak ketiga atau apa. Cuman itu juga terkendala itu juga kalau berkaitan dengan izin atau surat penjurat, karena ini kan harus melalui antar lembaga, itu yang menjadi permasalahan. Apakah mesti harus proses langsung juga kan tidak bisa, jadi itu yang menjadi kendala dalam sepak terjadinya panitia yang dari OSIS itu untuk melebarkan sayap dalam mencari pembiayaan-pembiayaan yang di luar gitu. Baik, berarti terkendala juga dalam surat penjurat tadi. Iya, administrasi dalam untuk mendapatkan izin atau tujuan dari sekolah atau karena ini kan mewakili sekolah, jadi tidak bisa langsung dari pengurus atau panitianya. Oke, mungkin dari dengan diskusi dengan anak-anak mungkin sudah melibatkan pihak siswa atau pihak ke sekolah gitu Pak, untuk supaya untuk administrasinya itu betul-betul dari pihak sekolah gitu, apakah sudah melakukan seperti itu? Oh iya, kalau kita sampai sekarang juga masih jual bazar dan itu fokusnya dari situ. Jadi dengan untuk di sekolah itu dalam bentuk proposal tadi, jadi kami masukkan ke proposal, dan sampai sekarang juga belum melakukan surat penjurat yang keluar, karena juga nanti konsultasi dengan pihak sekolah atau kesiswaan untuk di mana yang bisa kita keluar untuk bisa mencari tambahan pembiayaannya itu. Nah, berarti mungkin dari berbagai upaya yang telah Ya. Pak Sardan lakukan, menurut Pak Sardan solusi mana nih yang paling tepat untuk mengatasi masalah punya Pak Sardan? Iya, salah satu untuk memenuhi kebutuhan itu selain dari harapan dari sekolah, karena dari sekolah juga, tapi kan sekolah kita tahu bahwa sekolah kan kebutuhan banyak, selain dari ekskul, kegiatan-kegiatan di sekolah juga banyak. Jadi memang harapan itu juga akan tidak terlalu fokus, di bazar juga kan tidak maksimal. Jadi karena anak-anak juga akan fokus ujian, jadi aktivitas penjualannya juga akan menurun sini. Jadi memang ada alternatif yang kami coba kembangkan, yaitu salah satunya itu mencoba melibatkan pihak ketiga atau pihak lain di eksternal yang mungkin memiliki fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di itu, atau juga mungkin dalam bentuk sponsorship. Itu yang kami mencoba mengembangkan. Jadi mengembangkan, dan itu kendala juga itu tadi bahwa butuh, karena kalau untuk eksternal kami harus dengan konsultasi dengan sekolah untuk bagaimana menyiapkan surat ke sekolah dengan pihak eksternal tadi itu. Baik, jadi yang saya tangkap sebenarnya solusinya berarti bisa menggunakan pihak ketiga. Iya, Ya. pihak lain. Ketiga. Tapi oke, berarti solusinya itu sebenarnya menggunakan pihak ketiga ya. Atau bagaimana menurut Pak Sardan, sudah cukup dengan menggunakan pihak ketiga tersebut? Iya, jadi pihak ketiga itu kalau sudah bisa mengcover dari itu bisa cukup, karena dari sekolah sebagian dan kekurangan-kekurangan yang tadi dari pihak ketiga itu bisa teratasi dengan baik itu pembiayaan dalam rangka kegiatan ekskul nanti. Baik, berarti rencananya Pak Sardan nih kan sudah mulai mengerucut sekarang kan? Ya. Jadi sudah mulai dapat titik temu tentang solusi dari permasalahannya. Nah, rencana Pak Sardan berarti setelah paham tentang solusinya itu, rencana Pak Sardan gimana untuk kedepannya nih untuk melaksanakan ini Ya, solusi tersebut? ya, saya tetap untuk menindaklanjuti itu, kami akan mencoba diskusikan ulang dan mencoba mencari sponsorship yang bisa mendukung dan bisa sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan.
dan juga kami akan juga berkoordinasi dengan sekolah karena ini berkaitan dengan antar instansi dan lembaga, supaya yang harus bisa memberikan surat permohonan atau izin harus dari sekolah. Jadi kami akan strategi atau langkah-langkahnya itu untuk bisa mensukseskan kegiatannya. Oke, berarti Pak Sadang sudah memiliki rencananya. Ya. Nah, sekarang aksinya nih Pak, kira-kira kapan Pak aksinya nih untuk Ya. melaksanakan rencana tersebut? Ya, makanya karena sementara jalan, jadi kan rencananya kan bulan 2 minggu setelah 1 minggu setelah semesternya, jadi berarti minggu depannya, jadi paskanya. Jadi setelah untuk memaksimalkan itu, kami akan ambil waktu setelah semester sehingga bisa setelah semester, jadi paginya semester, siangnya kami akan coba mulai dari minggu depan pada saat semester, dan siangnya akan kami rempuk pula untuk bisa membicarakan dengan tadi beberapa kesimpulan atau beberapa penyelesaian tadi itu, yaitu bagaimana menyurat ke pihak ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat surat ke pihak ketiga, terus bagaimana kita terus membangun koordinasi dengan pihak ketiga untuk bisa segera memfasilitasi itu yang kami akan lakukan. Nah, berarti dengan solusi dan rencana dan aksi yang akan Pak Sadang lakukan, apakah sudah cukup menurut Pak Sadang untuk tentang masalahnya Pak Sadang ini? Ya, kami akan bisa dapat membantu untuk menyukseskan kegiatan, karena dengan beberapa pengalaman yang kami lakukan dan masukan-masukan tadi itu bisa cukup untuk bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Baik, berarti kalau menurut Pak Sadang sudah cukup, berarti mungkin sesi coaching kali ini sudah boleh saya tutup ya Pak Sadang ya. Mudah-mudahan dengan solusi yang Pak Sadang temukan tadi, nah bisa diimplementasikan dan bisa menjadi betul-betul menjadi solusi dari masalah Pak Sadang. Terima kasih Pak sudah memberikan masukan dan dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Sadang untuk waktunya juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Pak Sadang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa yang tadi telah dilakukan oleh Pak Ahmad. Kira-kira bagaimana saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator dari ketercapaian coaching tadi apa Pak? Baik, alhamdulillah Ibu ya, coaching tadi berjalan lancar dan alhamdulillah juga coachingnya bisa mendapatkan solusi. Nah, indikator kompetensi yang dikembangkan tadi itu menurut saya itu tentang kan saya ingin mengembangkan mendengar dengan rasa. Nah, akhirnya pada saat saya mengembangkan kompetensi tersebut, saya sudah mulai paham bagaimana mendengarkan dengan aktif, terus memberikan pertanyaan. Akhirnya bisa, karena kita mendengarkan aktif, kita bisa paham tentang maksud dan tujuan dari coaching, sehingga bisa menyusun pertanyaan yang kurang lebih bisa mengarahkan ke solusi dari coaching tadi. Iya. Ya, jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi, Pak? Ya, jadi kan tadi saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang mendengarkan dengan rasa. Ya. Nah, kalau saya ditanya kompetensi apa lagi itu, saya ingin lebih ini tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jujur pada saat kita mendengarkan begitu, kadang-kadang itu ingin memberikan pertanyaan yang tepat ya, pertanyaan yang tepat supaya coaching itu bisa cepat mendapatkan solusi itu, ya itu masih kurang di situ. Jadi kadang-kadang pertanyaannya itu masih kurang tepat, akhirnya yang disampaikan coaching masih agak keluar lagi dari tujuan kita pada saat itu.
Mungkin seperti itu. Baik Pak, saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari hasil pengamatan yang tadi telah dilakukan, bahwa proses coaching itu sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi alur Tirta tadi. Namun ada sedikit beberapa catatan yang saya amati di sini. Yang pertama, bahwa memang betul yang tadi disampaikan Pak Ahmad bahwa harus lebih berupaya membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk menggali informasi dan mengidentifikasi tentang persoalan-persoalan yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan agar coach tadi lebih terbuka dalam menyampaikan masalah. Mungkin itu saja beberapa catatan dari saya tentang yang tadi telah dilakukan coaching bersama Pak tadi. Kemudian yang sudah baik atau yang sudah berjalan, tadi saya lihat bahwa kompetensi mendengarkan itu sudah sangat baik, sehingga tadi dalam percakapan itu telah menghasilkan solusi yang diberikan oleh coach itu sendiri dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga Bapak telah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif, dan hasilnya bahwa tadi solusi sudah disampaikan. Ya. Oke, mungkin hanya itu Pak. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini Pak. Baik, terima kasih juga ya Bu karena telah membantu saya dalam proses coaching ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.